Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dana Pojia dari kelas AK21A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang completing the accounting cycle. Accounting cycle atau siklus akuntansi adalah serangkaian tahapan atau langkah yang dilaksanakan selama periode akuntansi dalam menganalisa, mencatat, mengklarifikasikan, meringkas, serta melaporkan informasi keuangan yang berguna untuk menyusun laporan keuangan. Adapun tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi yaitu 1. Menganalisis bukti transaksi bisnis. Kedua, membuat jurnal transaksi. Ketiga, memposting ke buku besar. Keempat, menyusun raca saldo. Kelima, membuat dan membukukan jurnal penyesuaian. Keenam, menyusun raca saldo penyesuaian. Ketujuh, menyusun laporan keuangan. Kedelapan, menjurnal dan membukukan ayat jurnal penutup. Yang kesembilan, menyusun raca saldo sesudah penutupan. Contoh untuk mengerjakan siklus akuntansi. Yang pertama, menganalisis dulu transaksi. Contohnya ini, Tuan Abdul Haris membuka usaha jasa guide pariwisata Bina Mandiri pada bulan September 2017. Selama bulan September 2017 melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 September, Bina Mandiri menerima modal berupa kas sebesar 20.890.000 dan peralatan sebesar 34.810.000. Tanggal 4 September membeli peralatan secara kredit sebesar 3.050.000. Tanggal 5 September membeli bahan habis pakai secara tunai sebesar 1.820.000. Pada tanggal 10 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 20 juta. Pada tanggal 11 September membayar sewa bulan September 2017 13.790.000. Pada tanggal 14 September membayar beban utilitas sebesar 10.050.000. Tanggal 15 September menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan secara sebesar 4.800.000. Pada tanggal 19 September menyelesaikan jasa guide tetapi belum menerima pembayaran sebesar 21.900.000. Tanggal 22 September, Tuan Abdul Haris mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 2.500.000. Pada tanggal 23 September, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 29.550.000. Tanggal 25 September, membayar beban-beban lain-lain sebesar 2.260.000. Dan tanggal 27 September, membayar gaji pegawai sebesar 38.210.000. Pada akhir bulan September, data penyesuaian berikut disampaikan. A. Sisa bahan habis pakai per 30 September sebesar 300.000. B. Pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 September sebesar 2.310.000. C. Menyusun peralatan diperlukan sebesar 1.500.000. D. Akuran gaji yang belum dibayar per 30 September sebesar 475.000. E. Saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai 30 sebesar hanya 1 juta rupiah. Setelah menganalisis transaksi, sekarang kita masuk ke jurnal umum. Bisa dilihat seperti ini jurnal umumnya. Jurnal umum kita masukkan ke dalam buku besar. Dalam buku besar di sini ada kas, piutang usaha, bahan habis dipakai, peralatan, utang usaha,
pendapatan diterima di muka, modal, prime, pendapatan jasa, beban sewa, beban utilitas, beban gaji, dan beban lain-lain. Setelah masuk ke buku besar, kita masuk ke neraca. Di sini ada neracanya seperti ini. Setelah neraca, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Seperti ini jurnal penyesuaian yang sudah ada dalam transaksi sebelumnya. Setelah masuk jurnal penyesuaian, sekarang kita masuk ke kertas kerja. Di sini kita sudah memindahkan jurnal umum dengan jurnal penyesuaiannya. Sekarang kita akan menghitung neraca saldo disesuaikan. Di sini ada kas, kita pindahkan ke sini. Piutang usaha, debit, ini ditambah dengan ini. Beban habis dipakai, debit dengan kredit, jadi dikurangi menjadi 300.000. Peralatan kita pindah ke sini. Dan utang usahanya kita pindahkan ke sini. Kredit dengan debit jadi 3.800.000. Ini kita pindah kredit. Ke sini. Kredit dengan kredit berarti kita ditambah. Kita pindahin ini semua ke sini. Ini kita pindahkan ke sini. Setelah ini kita hasilkan dari sini sampai sini dan sini sampai sini. Hasilnya adalah 139
dan ini pun sama. Sekarang kita akan hitung laba dan rugi, laba atau ruginya. Di sini pendapatan jasanya yaitu segini. Pindahkan sini. Dan kita pindahkan juga beban-beban. Hasil beban-beban yaitu 67.805 juta. Hasil ini yaitu 74.760.000. Dan setelah itu kita langsung masuk ke neraca saldo. Kita pindahkan saja ini yang di atas sini sampai sini, kita pindahkan ke sini. Ini ketinggalan. Kita hasilkan dari atas sampai bawah. Yang ini 71 480 juta. Yang ini 64 525.000. Nah, di sini ini dikurang ini sama dengan 6.955.000. Ini juga ini kurang ini yaitu 6.955.000. Jadi labanya yaitu 6.955.000. Kita jumlahkan, jadi ini hasilnya 74.760.000 71.480 juta 71.480 juta. Dan maka hasilnya kiri dan kanan itu
sama. Setelah melakukan perhitungan kertas kerja, lalu kita masuk ke laporan posisi keuangan. Di sini ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangannya seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.